Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Himakta Channel. Pada segmen kelas kita kali ini, kita akan membahas tentang kalkulus integral. Nah, di kalkulus integral itu ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, kalau integral tak tentu itu hubungan antara antiderivatif atau integral fx dengan derivatif fx dapat ditunjukkan dengan lambda fx dx sama dengan fx plus k. Ruas kiri dibaca integral dari fx terhadap x. Simbol S diperpanjang adalah tanda integral yang mengacu pada penjumlahan. Fx dinamakan sebagai integral atau fungsi yang ingin diintegrasikan, dan dx menunjukkan proses integral yang dilakukan terhadap variabel x. Nah, dengan kata lain, fx plus k disebut integral tak tentu dari fx. Oleh karena itu, proses integral yang benar haruslah ditambah dengan konstanta x pada fungsi asalnya. Contoh, diketahui fungsi derivatif fx sama dengan 2x plus 5. Carilah fungsi asal fx. Penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan metode coba-coba, diperolehlah fungsi asal. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 10. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 2. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Karena bila fungsi asal ini didiferensiasikan, akan diperoleh fx sama dengan 2x plus 5. Jadi, fx tidak ditentukan secara lengkap oleh proses integrasi, dan notasi yang benar untuk proses integral ini adalah lambda dalam kurung 2x plus 5 dx sama dengan x kuadrat plus 5x plus k. Nah, di sini kita akan membahas aturan integrasi. Aturan integrasi itu ada banyak, mari kita bahas dari yang aturan pertama. Aturan pertama, integral dari bilangan 0 adalah suatu konstanta. Lambda 0 dx sama dengan k. Aturan yang kedua, fungsi konstanta lambda k dikali dx sama dengan kx plus k. Contoh, carilah lambda 5 d kali x. Penyelesaiannya, lambda 5 sama dengan 5x plus k. Aturan yang ketiga yaitu fungsi pangkat. Lambda x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus k. Perhatikan juga bahwa aturan ini tidak diberlakukan bila n sama dengan min 1. Aturan keempat yaitu aturan pangkat untuk n sama dengan min 1. Fx min 1 dx sama dengan 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Aturan yang kelima yaitu integral dari suatu konstanta kali dengan suatu fungsi. Nah, yaitu lambda k fx dx sama dengan k kali lambda fx dx plus k. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat di sini. Aturan yang keenam, integral tak tentu dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, yaitu
lambda fx min gx dx sama dengan lambda fx dx dikurang lambda gx dx. Aturan yang ketujuh yaitu integral pangkat dari suatu fungsi linear. Untuk itu lambda mx plus d pangkat n dx sama dengan m dikali x plus d pangkat n plus 1 dibagi m dikali n plus 1 plus k jika n tidak sama dengan min 1. Aturan ini adalah operasi anti-diferensiasi untuk aturan diperkenalkan dalam bab 13 terdahulu. Aturan yang ke-8 yaitu integral dari fungsi linear yang dipangkatkan dengan min 1. Selanjutnya, aturan ke-9 yaitu integral dari fungsi eksponen dengan basis e. Lambda x pangkat n dx sama dengan e pangkat x plus k. Aturan ke-10, integral dari fungsi eksponen dengan basis e. Untuk fungsinya kalian bisa lihat dan contohnya. Aturan yang ke-11 yaitu fungsi eksponen dengan basis e. Aturan 12. Integral dari fungsi eksponen dengan basis b. Integral b pangkat x dx sama dengan b pangkat x per ln 5 plus k untuk b tidak sama dengan 1. Contoh, carilah integral 5 pangkat x dx. Jadi, integral 5 pangkat x dx sama dengan 5 pangkat x per ln 5 plus k. Maka diperoleh hasil 5 pangkat x per 1,60944 plus k. 13. Integral dari fungsi eksponen dengan basis b, yang dipangkatkan dengan fungsi linear. Integral b pangkat mx plus d, dx sama dengan b pangkat mx plus d, per m ln b, plus k untuk b tidak sama dengan 1. Contoh, carilah integral 5 pangkat 3x min 2, dx. Penyelesaian, integral 5 pangkat 3x min 2, dx sama dengan 5 pangkat 3x min 2, per 3 ln 5, plus k. Sama dengan 5 pangkat 3x min 2, per 3 dikali 1,60944 plus k. Sama dengan 5 pangkat 3x min 2, per 4,82832 plus. Aturan 14. Integral dari fungsi logaritma alam. Integral ln x dx sama dengan x dikali ln min 1 plus k. Aturan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan aturan hasil kali dari diferensiasi, maka diperoleh d per dx x dikali ln x min 1 sama dengan ln x. Aturan 15. Integral logaritma dari suatu fungsi linear. Integral ln mx plus d, dx sama dengan mx plus d, dikali ln mx plus d, min 1, dibagi m plus k. Contoh, carilah integral ln dalam kurung 6x plus 22 dx. Penyelesaian, integral ln dalam kurung 6x plus 22 dx sama dengan dalam kurung 6x plus 22 dikali dengan ln 6x plus 22 min 1 per 6 plus k. Aturan 16. Aturan logaritma. Integral f aksen x per fx dx sama dengan ln fx plus k untuk fx tidak sama dengan 0. Carilah integral 6x per 3x pangkat 2 min 10 dx. Penyelesaian, fx sama dengan 3x pangkat 2 min 10 dan f aksen x sama dengan 6x. Integral 6x per 3x pangkat 2 min 10 dx sama dengan ln 3x pangkat 2 min 10 plus k. Jika fx sama dengan ln 3x pangkat 2 min 10 plus k, maka f aksen x sama dengan 6x per 3x pangkat 2 min 10. Aturan 17. Integral dengan substitusi. Integral dengan substitusi didasarkan pada aturan rantai dari diferensiasi. Integral fu dalam kurung du per dx, dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus k.
di mana operasi integral du menggantikan operasi integral dx. Carilah integral 2x dalam kurung x pangkat 2 plus 1 dx. Misalkan, U sama dengan X pangkat 2 plus 1, maka, DU per DX sama dengan 2X, atau, DX sama dengan DU per 2X. Bila kita substitusikan DX dengan DU per 2X, maka, integral 2X dikali, X pangkat 2 plus 1, DX sama dengan integral 2X U, DU per 2X, sama dengan, integral U DU. Sama dengan U pangkat 2 per 2 plus K, sama dengan setengah dikali, X pangkat 2 plus 1, dikuadratkan plus K. Sama dengan setengah dikalikan dengan hasil kuadrat yakni, X pangkat 4 plus 2X pangkat 2 plus 1, plus K. Maka diperoleh hasil sama dengan setengah X pangkat 4 plus X pangkat 2, plus setengah, plus K. Aturan 18, integrasi dengan bagian. Teknik ini menggunakan prinsip aturan hasil kali dari diferensiasi, untuk memperoleh integral yang dipindahkan ke dalam dua bagian. Untuk memahami aturan ini, kita harus memisalkan aturan hasil kali dari diferensiasi sebagai berikut. Jika fx dan gx adalah dua fungsi yang dapat didiferensiasi, maka d per dx, fx dikali gx, sama dengan fx g aksen x ditambah f aksen x g x. Untuk menyederhanakan pencarian metode ini, kita misalkan U sama dengan Fx, dan V sama dengan Gx. Maka langkah selanjutnya adalah, DU, V, sama dengan UdV ditambah VDU. Integralkan kedua sisi persamaan ini, maka diperoleh, integral DU, V, sama dengan integral UdV ditambah integral VDU. Karena integral DU, V, sama dengan UV, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. UV sama dengan integral UdV ditambah integral VDU, maka diperoleh UdV sama dengan UV dikurang integral VDU. Jadi integral U terhadap V adalah U dikalikan dengan V, dikurangi dengan integral V terhadap U. Selanjutnya adalah integral tertentu. Rumus dasar kalkulus integral mengatakan bahwa jika fx adalah suatu fungsi yang kontinu pada interval tertutup AB dan fx adalah fungsi lainnya pada interval AB yang membuat f aksen x sama dengan fx, maka integral tertentu fx terhadap dx batasan AB sama dengan fx batasan AB sama dengan fb min fa, di mana a kurang dari atau sama dengan b. Agar lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Carilah nilai integral tertentu dari 2x kuadrat min 4x min 8 terhadap dx dengan batasan 5 dan 2. Maka penyelesaiannya adalah Jadi, untuk mencari nilai integral tertentu dari 2x kuadrat min 4x min 8 terhadap dx dengan batasan 2 dan 5, pertama-tama kita harus mencari masing-masing integralnya di 2x kuadrat, 4x, dan 8. Yang pertama ada 2x kuadrat. Kita integralkan. Jadi 2x kuadrat pangkatnya ini kita tambahkan dengan 1. Jadi dia 2x pangkat 2 per 1. Kemudian perannya ini kita dapatkan dari pangkatnya tadi. Jadi 2 per 2 per 1. Kemudian dengan 4x kuadrat juga begitu. Jadi min 4x. 4x ini kan sama aja dengan pangkat 1. Nah, jadi kita tambahkan lagi dengan 1. Jadi dia 4x pangkat 1 plus 1. Kemudian kita kita bagikan dengan pangkat tadi, yaitu 4 per 1 per 1. Kemudian untuk min 8. Karena min 8 ini tidak ada variabelnya, jadi kita integralkan menjadi min 8x. Dan jangan lupa untuk menambahkan batasannya, yaitu 2 dan 5. Setelah itu kita jumlahkan dulunya. 2 per 2 per 1 jadi 2 per 3 x pangkat 3. 4 per 1 per 1 jadi dia 2 dengan pangkat 2 dan 8x dan tetap dan juga dengan batasan yang tetap. Kemudian
setelah itu kita masukkan nih X ini dengan batasan atas dan batasan bawahnya. Yang pertama kita pakai batasan atas. Jadi 2/3 5X kita masukkan, pangkat 3 min 2 X nya jadi 5 pangkat 2 min 8 X nya menjadi 5. Dan begitu pun dengan selanjutnya dengan batasan bawah. Jadi 2/3X jadi 2/3 dikali 2 pangkat 3, kemudian 2 dikali 2 pangkat 2, dan 8 dikali 2. Kita dapatkan hasilnya itu 250/3 min 50 min 40, kemudian dikurangkan dengan 16 min 3 min 8 dan min 16. Nah, setelah kita kurangkan, kita mendapatkan hasilnya. Yang pertama yaitu min 20/3, dan yang ini adalah min 250/3. Nah, kemudian kita kurangkan dan terdapat min 36/3, dan kita perkecil lagi menjadi min 12. Jadi nilai integral tertentunya dari 2x kuadrat min 4x min 8 terhadap dx dengan batasan 2 dan 5 adalah min 12. Selanjutnya, sifat-sifat integral tertentu. Sifat pertama, jika fx adalah suatu fungsi yang kontinu dan fx kurang dari atau sama dengan 0 dalam interval tertutup AB, maka integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan AB adalah sama dengan integral tertentu fx terhadap dx dengan batasan BA. Sebagai contoh, carilah integral tertentu dari 3x kuadrat plus 5 terhadap dx dengan batasan 1 dan 5. Jadi untuk mencari nilai integral tertentu dari sifat pertama ini, kita harus mencari nilai integral dari sisi ini, fx terhadap dx dengan batasan AB. Nah, yang pertama seperti biasa kita harus mencari nilai integral dulu dari 3x kuadrat plus 5. Kemudian kita cari dan kita dapatkan nilai integralnya yaitu x pangkat 3 plus 5x dengan batasan 5 dan 1. Setelah itu kita masukkan batasan atas dan batasan bawah ini ke dalam masing-masing variabel x. Kemudian kita hitung, kita kalikan, kita jumlahkan, kita dapatkan hasil 150 min 6. Dan kita kurangkan, maka integral dari sisi sebelah kiri ini dia adalah 144. Kemudian untuk mencari nilai yang sebelah kanan, integral sebelah kanan, minus fx terhadap dx dengan batasan BA. Jadi pertama-tama kita harus mengubah dulu dari yang semula batasan 1 dan 5 menjadi batasan bawah 5 dan batasan atas 1. Dan jangan lupa tanda minusnya. Kemudian seperti biasa kita cari integralnya dan kita dapatkan nilai integralnya yaitu min x pangkat 3 plus 5x dengan batasan bawah 5 dan batasan atas 1. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan nilai batasan ini ke dalam masing-masing variabel dan kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita hitung kali, jumlahkan, dan kita kurangkan seperti ini, maka kita dapatkan hasilnya 144. Dari sisi kanan dan sisi sebelah kiri tadi hasilnya sama-sama 144. Maka sifat pertama ini di mana integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan AB sama dengan minus integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan BA adalah sama. Jadi sifat satu ini terbukti. Kemudian untuk sifat kedua, jika batas interval A dan B sama atau A sama dengan B, maka luas daerah adalah 0. Maka integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan AB sama dengan fa min fa sama dengan 0. Sebagai contoh, kita akan melihat contoh soal ini.
Integral tertentu dari 2x kuadrat plus 4 terhadap dx dengan batasan 3 dan 3. Jadi, untuk mencari nilai integral dari 2x kuadrat plus 4 terhadap dx dengan batasan 3 dan 3, dengan sifat kedua ini, pertama-tama kita harus mencari nilai integralnya dulu, jadi 2x kuadrat plus 4. Kita cari nilai integralnya dan kita dapatkan hasilnya itu 2/3 x pangkat 3 plus 4x dengan batasan 3 dan 3. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai batasan ini ke masing-masing variabel. Dan yang di sini ada 3 untuk batasan atas dan di sini ada 3 untuk batasan bawah. Setelah kita hitung, kita perkalikan, kita jumlahkan, kita dapatkan nilainya yaitu 30 minus 70. Setelah kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi, integral 2x kuadrat plus 4 terhadap dx dengan batasan 3/3 sama dengan 0. Yang membuktikan bahwa sifat kedua ini terbukti. Selanjutnya, sifat ketiga, jika fx adalah suatu fungsi yang kontinu dan fx lebih dari 0 dalam interval tertutup AC dan A kurang dari B kurang dari C, maka integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan AB ditambahkan dengan integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan BC, maka sama dengan integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan BC. Untuk sifat ketiga ini bisa berlaku sampai pada beberapa subintegral, bahkan bisa sampai pada n subintegral. Ditambahkan dengan integral tertentu dari 3x kuadrat terhadap dx dengan batasan 35. Jadi penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari nilai integral tertentu dulu dari yang ini, dari integral yang ini. Nah, pertama kita harus mencari nilai integralnya dari 3x kuadrat. Setelah kita cari dan kita dapatkan nilai integralnya yaitu x integral tertutupnya yaitu x pangkat 3 dengan batasan 0 dan 5. Setelah itu kita substitusikan nilai batasan ini ke dalam variabel x-nya. Jadi di sini ada 5 pangkat 3 minus 0 pangkat 3. Kemudian kita hitung, kita kalikan dan kita kurangkan sehingga kita dapatkan hasil dari integral tertentu 3x kuadrat terhadap dx dengan batasan 0 dan 5 adalah 1. Jadi setelah kita mendapatkan nilai dari integral tertentu yang sisi sebelah kiri ini yaitu 125, selanjutnya kita mencari nilai integral tertentu dari sisi sebelah kanan. Seperti biasa, yang pertama kita cari adalah mencari nilai integralnya dari masing-masing dari masing-masing 3x kuadrat dengan batasan 3 dan 0 juga dengan yang batasan 5 dengan 3. Jadi setelah kita cari nilai integralnya, nilai integral tertutupnya yaitu kita dapatkan yang pertama ada x pangkat 3 dengan batasan 0 dan 3, juga ada x pangkat 3 dengan batasan 3 dan 5. Setelah itu kita substitusikan masing-masing batasan-batasan ini ke dalam variabel x. Untuk yang pertama yang ini kita dapatkan substitusinya yaitu 3 pangkat 3 minus 0 pangkat 3. Nilai 3 ini dari batasan atas dan nilai 0 yang ini dari batasan bawah. Begitupun dengan yang satunya, dengan yang ini. Kita dapatkan 5 pangkat 3 minus 3 pangkat 3. 5 dari batasan atas dan 3 dari batasan bawah. Setelah itu kita pangkatkan, kita kalikan,
dan kita dapatkan yaitu 27 minus 0 dan 125 minus 27. 27 kurang 0, 27 ditambah 125 kurang 27. Jadi hasilnya yaitu 125. 27 ditambah dengan 125 dikurang 27 yaitu 125. Jadi, nilai integral tertentu dari 3x kuadrat terhadap dx dengan batasan 0,5 sama dengan integral tertentu dari 3x kuadrat dx terhadap dx dengan batasan 0,3 ditambah integral tertentu dari 3x kuadrat terhadap dx dengan batasan 3 dan 5 adalah tertentu, yaitu hasil integralnya sama-sama 125. Sifat yang keempat, jika fx adalah suatu fungsi yang kontinu dan fx lebih dari 0 dalam interval tertutup AB dan k adalah konstanta, maka integral tertentu dari k fx terhadap dx dengan batasan AB sama dengan k integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan AB. Sebagai contoh, carilah nilai dari integral tertentu dari 9x kuadrat terhadap dx dengan batasan 0,4. Jadi, berdasarkan sifat keempat ini, kita dapat menulis kembali menjadi integral terbatas dari 9x kuadrat terhadap dx dengan batasan 0 dan 4 sama dengan k-nya yaitu 9, kita tulis di sini. Kemudian kita buat integral tertutupnya dari x-nya ini, dari variabel x-nya ini. Jadi integral dari variabel x-nya yaitu 1/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 dengan batasan 0 dan 4. Nah, kemudian kita hitung. Jadi kita dapatkan hasilnya itu sama dengan 9 dengan integral tertutup itu tadi kita jumlahkan yaitu 1/3 dengan x pangkat 3 dengan batasan 0 dan 4. Setelah itu kita substitusikan batasan-batasan tadi ke dalam variabel x. Nah, jadi di sini ada 9-nya tetap, kemudian di sini ada 1/3 4 pangkat 3 yaitu dari batasan atas, dan kemudian ada 1/3 0 pangkat 3 dari batasan bawah, 0 dari batasan bawah. Kemudian kita hitung, kita kali-kalikan, kita pangkaskan sehingga kita dapatkan hasilnya ini. Kemudian kita hitung lagi dan dapatkan hasilnya 64/3. Kemudian kita perkecil lagi menjadi 192. Selanjutnya, untuk sifat kelima, jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang kontinu, fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0, dalam interval tertutup AB, maka integral tertentu dari fx min gx terhadap dx dengan batasan AB sama dengan integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan AB kurang integral tertentu dari gx terhadap dx dengan batasan AB. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh ini. Carilah integral tertentu dari 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat terhadap dx dengan batasan 1 dan 3. Jadi, untuk mencari nilai integral dari contoh soal tadi dengan menggunakan sifat yang kelima ini, langkah caranya kita bisa memisahkan integral ini menjadi dua buah integral, namun dengan tetap batasan yang sama. Jadi integral tertentu yang ini kita pisahkan menjadi dua, menjadi
integral tertentu dari 2x kuadrat terhadap dx dengan batasan 1 dan 3 dijumlahkan atau ditambahkan dengan integral tertentu dari 3x kuadrat terhadap dx dengan batasan 1 dan 3. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari nilai integralnya ya. Dan sini kita hitung dan akhirnya kita mendapatkan nilai integralnya, yaitu ini ada 1/2, ada integral tertutup 1/2 x pangkat 4 dengan batasan 1 dan 3, dan juga ditambah dengan integral tertutup x pangkat 3 dengan batasan 1 dan 3. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai batasan-batasan ini ke dalam masing-masing variabel x-nya. Nah, seperti ini. Yang ini yang untuk batasan bawah, batasan atas 3, dan yang ini untuk batasan bawah 1, dan kemudian yang ini untuk batasan atas 3 dan batasan bawah 1. Harusnya 1. Nah, ini untuk untuk integral yang ini, untuk ini, dan ini juga untuk yang ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita hitung, kita kalikan, sehingga kita dapatkan nilai seperti ini. Kemudian kita jumlahkan lagi, kita kurangkan lagi, dan kita dapat hasilnya 40 dan 26. Kita jumlahkan lagi, maka hasilnya adalah 56. Jadi nilai integral tertentu dari contoh soal integral tertentu dari 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat terhadap dx dengan batasan 1 dan 3 adalah 56. Kemudian untuk sifat yang keenam, jika f(x) adalah suatu fungsi yang kontinu dan f(x) kurang dari 0 dalam interval tertutup AB, maka integral tertentu dari min f(x) terhadap dx dengan batasan AB sama dengan min integral tertentu dari fx terhadap dx dengan batasan 0 dan 3. Sifat keenam ini untuk menghitung luas daerah di bawah sumbu x karena luas daerah adalah positif.